Salam kepada semua jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur sebab sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah kita hari ini. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh yang demikian, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh, kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam doa untuk kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginan diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang sidang jemaat, mari kita bersama-sama di dalam menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, mari kita puji Tuhan. Haleluya.
Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Salam kepada semua jemaat Tuhan sekali lagi. Ya, saya suka memulakan setiap ucapan khotbah kita, permohonan khotbah kita dengan shalom. Karena itulah harapan kita. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendapat damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, jadi hari ini sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin kami sepanjang minggu lalu dan hari ini. Sekali lagi kami dapat bersama berkumpul beribadah. Walaupun mungkin ada di antara kami beribadah di rumah sahaja, tapi kami percaya Roh Tuhan itu, Roh penghibur itu yang telah Engkau janjikan hadir dan turut bersama-sama memberkati dan mengurapi ibadah kami bersama-sama pada hari ini. Dan kami berdoa firman Tuhan yang kami dengar sebentar lagi, sama ada kami beribadah di gereja atau di rumah, kiranya Roh Tuhan sendiri akan terus menerus berbicara kepada kami berdasarkan firman Tuhan ini untuk menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami, terutama di dalam keadaan dunia yang hidup di dalam kekhawatiran, kebimbangan dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kalau ikut musim gereja, minggu ini adalah minggu Pentakosta, ya, di mana Pentakosta ini adalah untuk kita hari ini mengingati akan satu peristiwa di mana pada waktu yang lalu, ya, kira-kira 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus telah turun kepada para rasul, ya, dan ini terjadi tepat 50 hari setelah kebangkitan Yesus dan 10 hari selepas kenaikannya, ya. Jadi kalau ikut perjanjian lama, Pentakosta ini adalah sebenarnya adalah satu perayaan atau pesta bagi bangsa Israel, di mana ianya dirayakan 50 hari sesudah Paskah. Dan apabila perayaan ini dilakukan, artinya itu adalah masa untuk penuaian, artinya masa untuk melakukan kerja-kerja pertanian sudah selesai dan sekarang adalah masa untuk penuaian, ya. Jadi ini mempunyai makna signifikan, ya, karena ini bercakap tentang tugas, yaitu pribadi Roh Kudus itu yang mana turun ke atas para rasul dan kita, karena dengan itu bermulalah pekerjaan untuk dia dan kita semua, yaitu menuai jiwa-jiwa. Tapi sebelum kita teruskan kepada perkara tersebut, yaitu isinya, ya, sedikit informasi tambahan untuk kita. Karena ayat ini juga digunakan, ya, oleh sesetengah kepercayaan untuk menunjukkan bahwa selepas Yesus ada lagi nabi terakhir. Karena mereka mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, selepas saya akan ada lagi, ya. Dan mereka merujuk perkataan Yesus ini sebagai petunjuk bahwa Yesus bukanlah yang terakhir, akan ada lagi seseorang yang akan menyusul selepas dia. Tapi bagi kita tahu Yesus adalah yang terakhir, setelah dia tidak ada lagi. Karena kalau kita perhatikan maksud, ya, penolong atau pengganti yang akan menggantikan Yesus ini bukanlah merujuk kepada seseorang yang bersifat manusia lagi, tapi dia bersifat roh. Karena kalau kita melihat ciri-ciri nanti, ya, pribadi ini dia adalah pribadi yang tidak terbatas, ya. Sementara nabi yang dikatakan terakhir yang menyusul setelah Yesus bukan saja terbatas, tapi dia mati dan tidak bangkit lagi, ya. Sedangkan pengganti yang dimaksudkan oleh Yesus ini adalah menyertai kita sepanjang sampai akhir zaman, ya. Jadi di situ sejak kita sudah melihat beza besar bahwa Yesus tidak bermaksud akan ada lagi selepas dia, melainkan rohnya sendiri datang kepada kita, ya. Jadi itu adalah sedikit informasi tambahan kepada kita, manalah tahu kita akan menemukan cabaran iman seperti itu. Nah, kembali kepada roh yang turun masa Pentakosta ini adalah, kalau kita melihat
pribadi yang bersifat roh ini sekarang dikenali sebagai Roh Kudus. Ya. Jadi siapakah dan apakah peranan Roh Kudus ini? Nah, pertama-tama kita mau mengenalinya sebagai seorang pribadi. Ya. Sebenarnya perkataan ini pun sudah cukup terbatas, tapi itulah yang kita boleh gunakan untuk mengenali pribadi yang dimaksudkan oleh Yesus ini. Ya. Jadi pertama sekali adalah penghibur ini, pribadi penghibur. Sebab itu yang dikatakan oleh Yesus ini, kita boleh melihat daripada Yohanes, ya, 14. Yohanes 16 mulai ayat 4b sampai 7, ya. Karena firman Tuhan kita hari ini adalah berdasarkan kepada Yohanes 16 mulai ayat 4b sampai 15, ya. Dikatakan di situ, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi Yesus menyebut pribadi yang akan menyusul selepas Dia adalah penghibur, ya. Dan walaupun, ya, pribadi ini adalah seseorang atau pribadi yang menggantikan Dia, ya, karena Dia ini adalah perlu ada selepas Yesus kembali kepada Bapanya, ya. Dari satu segi itu mungkin sedikit memberikan duka cita, ya, karena bukan itu yang diharapkan oleh para murid. Tetapi Yesus mengatakan, saya perlu pergi kembali kepada Bapa supaya penghibur ini akan datang. Jadi daripada kata-kata ini, terutama di dalam ayat 7 ini, kita melihat bahwa pribadi penghibur ini adalah yang pertama mempunyai sifat pribadi atau mempunyai fungsi atau peranan sebagai pribadi yang menolong, ya. Kita melihat bahwa Yesus mengatakan bahwa Ia akan pergi meninggalkan murid-muridnya, ya. Dan Ia telah menyampaikan bahwa selepas kepergiannya, murid-muridnya akan berhadapan dengan masa-masa yang sukar, dan mereka akan menghadapinya dengan ketiadaannya. Jadi Yesus sebenarnya mengingatkan mereka bahwa kehidupan selepas itu, yaitu selepas Yesus kembali ke surga, mereka perlu belajar untuk menghadapi, untuk menanggung kehidupan yang pastinya tidak mudah, ya. Dan kita harus memahami bahwa pada waktu itu murid-murid Yesus mengharapkan satu kerajaan manusiawi lahiriah, ya, di mana mereka berpikir Yesuslah yang akan menjadi raja mereka. Tetapi Yesus mengatakan sebaliknya, dan ini adalah sesuatu yang sangat perit, sangat pahit untuk diterima oleh murid-muridnya. Jadi apabila Yesus mengatakan ini, murid-murid jadi bingung, mereka menjadi sedih, sebab mereka tahu mereka sekarang kehilangan Yesus. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa pada akhirnya semuanya ini akan menjadi kebaikan. Karena kalau Dia pergi, Roh Kudus, yaitu penolong itu akan datang. Dan pribadi, yaitu Roh Kudus inilah yang akan menolong murid-muridnya selepas itu. Ya, karena kita harus mengerti Roh Kudus ini adalah pribadi yang tidak
terbatas. Artinya dia boleh menolong murid-muridnya di mana saja, kemana saja, dalam keadaan apa saja. Mengapa? Sebab pribadi, ya, bentuk pribadi yang kedua ini adalah pribadi yang berkuasa. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi yang berkuasa. Istilah roh dalam bahasa Ibrani ruah, ya, artinya angin atau nafas, yaitu bercakap mengenai kuasa ilahi. Ingat bahwa ruah inilah yang memberi nafas kehidupan kepada manusia. Ruah inilah yang memberi kuasa berbeza kepada manusia dengan memberikan rohnya sendiri kepada manusia, nafasnya sendiri kepada manusia. Dalam bahasa Yunani lagi, pneuma juga artinya roh. Artinya dalam bahasa Ibrani ruah, dalam bahasa Yunani pneumia, ya, pneumia. Roh yang juga artinya sama, yaitu roh yang memberi kehidupan yang tidak kelihatan, ya. Jadi sedangkan kata kudus, ya, yaitu Roh Kudus, artinya suci dan tidak bercacat. Jadi Roh Kudus ini adalah kuasa ilahi atau nafas Allah yang memberi kehidupan yang tidak kelihatan, dan dia adalah pribadi atau oknum yang kudus, tidak bercacat. Jadi kembali lagi kepada apa yang saya katakan mula-mula tadi, sudah pastilah ini tidak merujuk kepada sesiapa, ya, karena sesiapapun, seperti mana anggapan setengah orang, dia tidaklah kudus, dia tidaklah suci, dia kelihatan. Sedangkan roh ini adalah yang tidak kelihatan, sebab dia bersifat roh. Jadi jelaslah bahwa Yesus tidak pergi begitu sahaja, ya. Sebaliknya, ya, tidak pergi begitu saja meninggalkan murid-muridnya melakukan tugas mereka sendirian. Sebaliknya, dia telah memberikan Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka dengan kuasa, ya, sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan amanat atau mandat yang Tuhan telah anugerahkan bagi mereka. Kita mengingat bagaimana para murid pada mulanya mereka takut, ya, baik selepas kematian Yesus dan selepas kenaikannya. Mereka masih merasa takut, mereka masih bersembunyi, dan mereka seperti orang yang tidak ada hala tuju. Tetapi selepas Pentakosta, selepas pencurahan Roh Tuhan atas mereka, kita menyaksikan satu perubahan total kepada murid-muridnya. Mereka berani, mereka telah berkata-kata dengan kuasa, sehingga satu ketika Petrus misalnya, sekali dia berkhotbah 3.000 orang, ya, terima Tuhan. Dan ada yang hanya dengan lembayan satu sapu tangan, ya, telah menyembuhkan ramai orang. Kuasa ini dari siapa? Kuasa ini adalah daripada Roh Tuhan yang sekarang telah mengurapi murid-muridnya. Jadi itu adalah sifat, ya, kedua. Yang ketiga adalah pribadi ini juga, yaitu Roh Kudus, akan menjadi penghibur. Dia menjadi pribadi yang menghibur. Kata penghibur dalam bahasa Yunani memakai kata parakletos, ya, yang artinya menghibur atau memberikan hati yang tenang, atau merasa sejuk, ya, tenanglah, ya. Karena di sini kita akan melihat bahwa Roh Kudus secara pribadi akan menolong atau memberi penghiburan kepada muridnya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus walaupun mereka dalam kesulitan atau pergumulan yang berat, ya. Seperti yang saya sudah katakan tadi, ya, pada mulanya mereka menjadi sangat susah hati karena Yesus mengatakan, saya harus kembali kepada Bapa, ya. Tetapi di sini Yesus mengatakan, jangan susah hati. Kenapa? Saya perlu kembali kepada Bapa supaya pengganti saya akan turun. Dan pribadi yang menggantikan Yesus ini adalah
mempunyai kuasa, bukan berarti lebih berkuasa daripada Yesus, tetapi dari segi peranan dia bersifat lebih universal. Karena dia sekarang boleh hadir di setiap orang. Dia sekarang boleh berada di mana-mana dan membawa kuasa yang sama seperti mana kekuasaan Allah sendiri. Dan inilah yang menjadi kekuatan baru yang Yesus coba sampaikan kepada murid-muridnya, yang akan menjadi penghibur mereka saat mereka di dalam kesulitan dan berbeban berat. Dan saya percaya bagi kita yang menjalankan peranan ya untuk menyampaikan amanat, kita pernah mengalami, saya sendiri pernah mengalami bagaimana benar roh ini adalah pribadi yang menghibur. Karena kita harus jujur, dalam melayani Tuhan bukan mudah ya. Walaupun kita mengatakan di dalam Tuhan semuanya oke, semuanya apa, tapi hakikatnya bukan mudah ya. Kadang-kadang orang melihat wajah kita ceria, seperti tiada apa-apa masalah. Ada banyak ya. Sebutlah apa saja jenis masalah di dunia ini, seorang hamba Tuhan juga melaluinya. Tapi yang akan membezakannya adalah cara kita menghadapinya. Ketika orang lain menghadapi tanpa pengharapan, ya, kita menghadapi dengan pengharapan. Dan karena itulah sukacita, damai sejahtera itu tidak pernah hilang di dalam hati kita. Dan ini pekerjaan siapa? Siapa yang meyakinkan semua ini? Inilah fungsi Roh Kudus ini yang menjadi penghibur bagi kita di tengah-tengah kesulitan dan ketika kita di dalam pergumulan berat. Nah, kalau dalam poin yang pertama tadi kita telah mengenali pribadi, ya, pribadi Roh penghibur ini. Nah, untuk poin yang kedua ini kita akan melihat pula dari segi fungsi atau peranan Roh Kudus ini, ya, yang peranan atau tugasnya yang berdasarkan kepada firman Tuhan dalam Yohanes ini adalah dijelaskan di sini. Yang pertama itu adalah menginsafkan. Menginsafkan tentang apa? Nah, dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 dikatakan di situ, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3 perkara yang dinyatakan di sini tentang tugas atau peranan Roh ini, baik kepada kita maupun setiap orang yang akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamatnya, walau malah kepada mereka yang mungkin mencari-cari kebenaran di dalam hidup mereka, ya. Nah, kita melihat yang pertama, mengisafkan akan dosa. Dalam Yohanes 16:9 dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, ya. Jadi kata menginsafkan atau elekko, ya, dalam bahasa Yunaninya, boleh berarti meyakinkan pikiran seseorang akan dosa-dosanya dan mengakui dengan rasa malu akan dosa-dosanya, ya. Ini yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus ini, menginsafkan akan dosa. Hal ini sama seperti seorang yang akan diperingatkan atau ditunjukkan kepada dosa-dosanya, sehingga orang tersebut akan melihat dan mengakui akan semua perlenggaran dan seterusnya, mengakui kekuatan penjelasan yang mungkin selama ini tidak dilihatnya. Penjelasan maksudnya penjelasan akan dosa-dosanya, ya. Dan ini akan membuat dia insaf, sadar, dan benar-benar tahu bahwa dosa dosa yang dia telah lakukan. Dan ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang mana akhirnya membawa kepada pertobatan sejati, ya. Dan saya percaya kita juga mengalami ini, terutama ketika kita menerima Tuhan untuk yang pertama kali, ya. Walaupun kita mempunyai cara menerima Tuhan
secara berbeza, ya. Ada yang secara apa yang kita panggil mengejut atau secara nyata. Ya, itu adalah jenis saya terima Tuhan secara nyata, sehingga saya ingat tariknya, saya ingat harinya, saya ingat lebih kurang masanya, saya ingat tempatnya, saya ingat apa yang dilakukan kami pada waktu itu. Ya, saya ingat semuanya saat saya terima Tuhan. Ya, sementara yang lain mereka terima secara proses, di mana akhirnya mereka sampai ke satu titik bahwa mereka sadar mereka memiliki Kristus, dan ini boleh dibuktikan melalui keyakinan keselamatan mereka. Apapun cara kita menerima Tuhan, dalam proses ini perkara yang jelas adalah kita akan diingatkan tentang dosa kita. Saya masih ingat waktu Tuhan saya bertemu secara pribadi, bukan muka dengan muka, tapi dengan cara yang ilahi, ya, bagaimana Tuhan mengingatkan saya akan segala dosa-dosa saya. Dan untuk satu ketika saya menangis ketakutan. Ketakutan karena apa? Apabila Tuhan mengingatkan saya, menjelaskan, menunjukkan kepada saya akan dosa saya tahu tempat saya adalah di neraka, pasti. Dan ini yang menakutkan saya sehingga saya menangis. Tidak pernah saya takut setakut malam tersebut, ya, pada waktu kejadian tersebut. Dan ini telah mendorong kepada satu pengakuan saya di hadapan Tuhan, penyerahan saya di hadapan Tuhan, dan seterusnya menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamat. Saat saya mengakui Dia sebagai Tuhan dan penyelamat saya, satu perubahan baru terjadi, yaitu daripada ketakutan menjadi satu sukacita. Dan kali ini saya menangis sekali lagi, dan itu lebih kuat. Tapi tangisan kali ini bukan tangisan ketakutan, tapi tangisan sukacita. Dan ini juga sukacita yang tidak pernah saya alami lagi sepanjang, baik sebelum dan sepanjang saya mengerti tentang sukacita. Karena sukacita itu sampai hari ini saya masih merasakannya. Ya, jadi ini yang dimaksudkan dengan menginsafkan akan dosa. Nah, mengapa saya merasakan satu sukacita yang besar? Karena yang pertama, yang kedua, Roh Kudus ini juga mengisapkan akan kebenaran. Dalam Yohanes 16:10 mengatakan, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kalau kita perhatikan, kata menginsafkan ini dipakai sebanyak 18 kali dalam perjanjian baru. Ya, ada di dalam Matius dan seterusnya dan seterusnya. Di mana dalam seluruh ayat-ayat ini itu menunjukkan bahwa seseorang yang telah ditunjukkan dosanya akan dipanggil untuk bertobat. Dan selepas dia dipanggil untuk bertobat, ada kebenaran yang diberikan dalam hatinya. Dalam pengalaman saya adalah saat saya bertobat dan memiliki Kristus, saya tahu bahwa Yesus telah pergi kepada Bapa. Dan itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dan ada banyak kebenaran lain. Saya tidak boleh senaraikan satu persatu dengan masa yang terhad ini. Tapi saya hanya ingin berkata seperti ini. Yesus adalah Allah yang hidup. Dan Dia telah menyediakan segalanya untuk kita. Dan pasti sesiapa yang memiliki Kristus adalah orang yang telah memiliki keselamatan. Itu yang pasti. Ya, dan kita akan bertemu dengan Dia sekali lagi. Itu yang pasti. Kita akan berada di surga. Itu yang pasti. Dan inilah kebenaran itu. Ya, ketika dunia mencari kebenaran, kebenaran yang benar-benar memerdekakan, kita hanya menemukannya di dalam Kristus. Karena kebenaran yang dunia berikan tidak akan benar-benar memerdekakan kita, yaitu kita merasa benar-benar bebas daripada ikatan dosa dan sebagainya. Karena kebenaran yang ketiga atau pekerjaan yang mengisapkan ini adalah juga bercakap mengenai
menginsafkan akan penghakiman. Dalam Yohanes 16:11 mengatakan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Benar. Karena ketika kita berhadapan, ini pun pengalaman saya juga. Ketika saya berhadapan, karena pada waktu pertobatan saya tersebut, saya juga mengalami seperti dalam satu penghakiman. Dalam satu penglihatan yang saya tidak tahu itu penglihatan yang nyata atau di dalam roh saya, ya, saya seperti bersujud di hadapan seseorang yang duduk di atas takhta. Masa itu saya belum tahu ini apa, ya. Tapi kemudian selepas beberapa tahun, wah, dalam wahyu rupanya memang ini ada dinyatakan, ya, di mana seorang yang duduk di atas takhta yang sangat besar, ya. Karena ketika saya bersujud, apa yang saya nampak adalah hanya ujung kaki. Itulah ukuran saya pada masa itu. Saya hanya sebesar dia punya ibu, malah lebih kecil sebenarnya daripada ujung ibu jari ujung jari-jari kakinya, ya. Dan walaupun saya tidak mengangkat muka, tapi saya boleh membayangkan tubuh yang luar biasa, tubuh yang sukar untuk dibayangkan, bukan saja sangat besar, tapi dengan penuh wibawa dan kuasa. Dan saya mengenal itu hari ini sebagai seorang hakim. Saya berhadapan penghakiman pada waktu itu. Dan itu yang membuatkan saya insaf melihat semua dosa. Itu yang membuatkan saya sangat ketakutan. Tapi kemudian di dalam penghakiman tersebut saya diinsafkan bahwa Yesus telah menang. Yesus telah mengalahkan kuasa dosa. Yesus telah mengalahkan penguasa dunia ini. Dan penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya, saya yang sekarang milik Kristus sudah dibebaskan. Artinya, saya yang sekarang menjadi kepunyaannya Allah sudah bebas daripada penghukum dunia ini, penguasa dunia ini, yaitu iblis. Ya, dan ini yang telah membuatkan saya merasa bebas, damai. Bukan bebas dalam arti kata bebas melakukan apa saja, tapi bebas daripada ikatan dosa, bebas daripada hukuman maut, bebas dari cenggaman iblis. Dan ini yang menjadi sukacita besar. Seperti yang saya nyatakan tadi, saya bersukacita, menangis penuh sukacita. Dan siapa yang melakukan ini? Roh Kudus yang mengisapkan kita. Jadi ini yang dilakukan oleh Roh Kudus yang dikatakan oleh Yesus ini. Dia menginsafkan, menyikapkan, membuktikan bahwa kita bersalah. Tapi pada masa yang sama memberikan kita satu kebenaran baru, bahwa mereka yang hidup dalam Tuhan akan dibebaskan dan sekarang mereka memiliki Kristus. Dan daripada kepercayaan ini akan ditunjukkan kepada kita bahwa kita adalah umat yang pemenang. Kita memiliki keselamatan kekal. Dan inilah yang sebenarnya menguatkan kita sebagai orang percaya untuk terus setia di dalam Tuhan. Nah, perkara yang ketiga, ya, Roh Kudus ini juga akan mengajar. Yang kedua tadi menginsafkan, sekarang mengajar. Dalam Yohanes 16:12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Betul. Pada waktu itu, ya, kita tahu bahwa murid-muridnya masih sebagai pribadi yang belum diperbaharui, belum diberikan kuasa, ya. Dan ketika dia mengatakannya, pasti pada waktu itu murid-muridnya tidak mampu untuk menanggungnya, ya. Tetapi sekali lagi, karena Yesus Maha Tahu, maka dia mengatakan bahwa Roh Kudus ini yang akan mengajar mereka. Roh Kudus ini yang akan memperlengkapi, yang akan memberikan petunjuk kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena Roh Kudus ini pertama-tama mengajar mereka dengan memimpin kepada seluruh kebenaran. Dalam Yohanes 16:13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Nah, apa yang dimaksudkan di sini adalah
Tuhan Yesus setelah pemergiannya dan malah murid-muridnya tidak akan melihatnya lagi, maka seluruh apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu akan diletakkan, dipimpin, dan diteruskan oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini akan bukan saja menjadi kekuatan baru bagi murid-muridnya, tapi akan mengingatkan kebenaran ini dalam setiap hati murid-muridnya. Roh Kudus ini adalah roh kebenaran dan akan memimpin murid-muridnya dan kita kepada seluruh kebenaran di sepanjang hidup kita. Dan murid-murid ini juga nanti akan berkata-kata berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Roh kepada mereka. Ya, karena kita harus ingat murid-murid ini bukanlah dalam kebanyakan selain para Rasul Paulus, ya, bukanlah dari golongan yang terpelajar, terutama murid-murid yang pertama ini, ya, 12 orang murid. Mereka adalah orang yang biasa, ya. Jadi bagaimana mereka memperkatakan semua apa yang diajar oleh Yesus kepada mereka? Karena masa mereka berguru, ya, kalau kita boleh panggil begitu, dengan Yesus hanya lebih kurang 3 tahun lebih, ya, sedangkan untuk menghabiskan satu teologi rata-rata sekarang 4 tahun untuk agak terlatih. Itu pun masih saya katakan agak terlatih karena masih terus belajar selepas itu, ya. Apalagi dengan hormat bukan memperlehikan murid-murid Yesus ini, apalagi dan mereka yang ada yang nelayan, dan ialah rata-rata mereka nelayan, kemahiran mereka di situ. Bagaimana? Nah, disinilah Roh Kudus ini akan memimpin mereka dalam seluruh kebenaran. Kata kebenaran dalam bahasa Yunani adalah dikaiosone, artinya perbuatan benar, keadilan, ketentuan Allah, atau status atau hubungan yang benar. Ya. Jadi artinya bukan saja kebenaran ini, ya, merujuk kepada apa yang akan dikatakan oleh murid-muridnya atau pengikutnya tentang siapa Yesus itu, atau siapa Allah itu, atau siapa yang mereka percaya. Tapi kebenaran ini juga akan menjadi satu cara hidup, ya, yaitu dari segi perbuatan mereka, bagaimana mereka melihat keadilan, bagaimana mereka melihat aspek kemanusiaan, bagaimana mereka melihat manusia dari kacamata Allah, ya, dan bukan lagi dari kacamata manusia atau ukuran manusia atau pertimbangan manusia, ya. Dan ini yang akan diberikan kepada murid-muridnya kelak. Artinya ini menjadi lebih lengkap sebenarnya kepada murid-muridnya untuk mengajar, ya, karena mereka akan diajar dengan memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Selain daripada itu, kita juga akan Roh Kudus ini juga akan mengajar, memberitakan apa yang didengarnya, ya. Dalam Yohanes 16:13b mengatakan, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kita percaya Yesus mendapat perintah untuk memberitakan Injil kepada dunia yang tidak percaya ini, tapi selepas dia kembali ke surga, itu telah ditinggalkan kepada kita. Ini bukan hanya berat, ya, tapi juga mustahil. Bayangkan saja, ya, memberitakan Injil kepada dunia yang bukan saja tidak mengenal Yesus, yang mengenalnya pun justru membenci Yesus, ya, membenci Injil, dan sudah pastilah kita sebagai pemberita-pemberitanya juga akan dibenci. Bagaimana kita untuk mengharungi cabaran ini, ya? Apa yang perlu kita katakan? Bagaimana kita berharap agar orang datang kepada Yesus dalam iman? Sama seperti yang kita alami melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita beritakan. Nah, sekali lagi di sini inilah karya Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu akan menjelaskan maksud firman Tuhan ini dalam konteks kita, yang akan memberitakan
Tapi pada masa yang sama, dia juga akan menjelaskan firman Tuhan itu kepada orang yang mendengarnya. Ya. Jadi disinilah maksud memberitakan apa yang didengarnya itu, yaitu Roh Kudus ini akan memperkatakan apa yang didapatnya dari Allah Bapa, dikongsikan, dikatakan di dalam hati kita, dan kita akan mengatakannya kepada orang lain, dan kemudian dia juga akan berbicara kepada orang yang mendengarnya. Mungkin kita mempunyai pengalaman bagaimana sebelum kita mengenal Kristus, kita membaca Alkitab, kita tidak dapat apa-apa di dalam firman Tuhan tersebut. Dalam pengalaman saya, sebelum saya mengenal Tuhan, saya membaca Alkitab juga. Sebab saya dulu dari kecil saya minat membaca, ya, dan ya, saya membaca buku-buku yang boleh dikira berat sudah, walaupun itu masih dalam darjah 2, 3 begitu, 4, 5 begitu. Saya sudah membaca buku-buku novel, cerpen, sajak, ya. Karena masa itu ada di antara abang saya, ada di antara kakak saya sudah ambil SPM, dan mereka ada buku-buku yang tebal-tebal. Saya baca semuanya dalam masih sekolah rendah. Bila habis buku-buku ini, tahulah di kampung dulu mana ada bahan bacaan sumber, ya, yang tinggal adalah Alkitab. Abang saya ada Alkitab, ya, sebab dia pernah melayani Tuhan, ya, dia melayani Tuhan sebagai penginjil. Saya baca lagi Alkitab. Saya tidak boleh, dan dalam usia 8 tahun saya tidak katakan bahwa saya telah menghabiskan semuanya. Sebab saya akui, saya kadang-kadang ada juga lompat beberapa bahagian. Tapi saya boleh katakan saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu dalam umur saya lebih kurang 8 tahun. Walaupun ada sedikit lompat-lompat lah, ya, terutama apabila bercakap tentang anak Siano bin Siano, ya, kadang-kadang saya kasih lompat itu, ya. Saya akan baca yang menarik, cerita-cerita, ya, sebab dalam Alkitab banyak cerita-cerita, ya, kisah-kisah. Masa itu saya baca Alkitab macam baca novel juga, ya, seperti membaca sebuah hikayat. Ya, masa itu tahun-tahun saya itu saya ingat SPM-nya Hikayat Malim Deman, ya, Senjakala, Seorang Tua di Kaki Gunung, Drama 3 Zaman. Itu yang saya ingat masa itu. Itu adalah teks-teks SPM yang mereka sedang hadapi. Badai Semalam, ya, Hamka, ya, banyak lagi lah kalau disebut satu persatu, ya. Dan saya baca Alkitab seperti itu. Tetapi selepas saya terima Tuhan, bila saya baca Alkitab sangat berbeza. Ayat itu menjadi hidup. Ayat itu menjadi hidup. Saya katakan hidup karena apa? Dia seperti bercakap sesuatu kepada saya. Menjadi bercakap sesuatu yang nyata, yang real, yang praktikal di dalam hidup saya. Dan itu menguatkan, memberkati, mendorong saya. Itu bezanya, ya. Dan 10 kali baca ayat yang sama, saya boleh mendapat arti atau makna dari segi pribadi juga 10. Artinya firman tidak pernah statik, ya. Itu yang saya dapat, dan saya percaya yang mengerjakan ini adalah Roh itu, di mana dia memberikan pengajaran kepada saya tentang firman-Nya. Dan saya percaya ini juga yang akan dikerjakan pada orang yang kita beritakan. Itu sebabnya tugas kita memberitakan. Yang akan menemukan dan sebagainya itu adalah tugas Roh Kudus. Dia akan berbicara kepada orang yang telah kita kongsikan firman Tuhan. Dan kemudian dia juga akan mengajar kita yang ketiga. Ya, maksud saya mempermuliakan Allah melalui pemberitaannya. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 14 hingga 15 mengatakan, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kalau kita perhatikan di sini, kita memberitakan apa yang kita telah dengar. Roh ini akan memberitakan apa yang dia telah dengar, dia terima daripada Bapanya di surga. Dan akhir daripada semua pemberitaan adalah memuliakan Allah. Karena apa yang didengarnya, diperkatakannya adalah tentang Allah.
ya, dan sama dengan kita. Karena roh ini akan memimpin kita tentang apa yang kita akan katakan, tentang apa yang kita beritakan. Dan kalau kita lakukan semuanya ini seperti Yesus melakukan apa yang diterimanya ketika dia adalah seorang manusia, maka semua tindakan ini akhirnya mempermuliakan Allah, sebab apa yang dia perkatakan ini adalah daripada Allah sendiri. Dan kita pun, murid-muridnya dan kita pun, apa yang kita akan katakan, apa yang kita akan beritakan, kongsikan, adalah berdasarkan kepada apa yang kita telah dengar, kita belajar daripada firman yang telah kita perolehi. Sama ada itu melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan atau melalui pembacaan firman Tuhan yang telah dia catatkan di dalam Alkitab. Dan kita tahu akhir daripada semua pemberitaan ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan pribadi. Bukan untuk apa juga tujuan yang lain. Tapi adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang akan memberikan pengharapan. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang akan membangkitkan, seperti mana di dalam Yehezkiel pernah dikatakan, dia telah melihat tulang-tulang kering. Tapi kemudian tulang-tulang ini telah secara mukjizat telah bangkit menjadi sesuatu yang hidup. Sebenarnya adalah satu perlambangan mengenai mereka yang belum memiliki Kristus adalah seperti tulang-tulang yang kering. Tapi saat mereka memiliki Kristus, mereka akan dihidupkan, baik secara jasmani, lebih baik secara rohani. Dan melalui kebangkitan mereka inilah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Melalui lahir baru, kelahiran baru inilah kita akan memuliakan Tuhan. Dan semua orang yang lahir baru akan memuliakan Tuhan. Dan inilah yang akan diajar kepada kita. Jadi sebagai kesimpulan, ya, saat ini mungkin dalam perjalanan hidup kita di dalam Tuhan, kita akan berhadapan dengan segala macam pergumulan. Tapi ingat bahwa Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan kita. Dialah yang akan mengajar kita. Dialah yang akan memimpin kita di dalam perjalanan hidup kita seterusnya bersama dengan Tuhan. Roh ini akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan inilah kekuatan, keyakinan, dan pengharapan kita selama kita hidup di dalam Tuhan, selama kita menjalankan tugas amanat yang telah dipercayakan kepada kita. Ingat, Allah bekerja di dalam kita melalui rohnya yang akan terus-menerus menyertai kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami roh-Mu yang memimpin kami di dalam kehidupan kami seterusnya. Kami ini adalah pribadi yang lemah sebenarnya, tapi roh-Mu lah yang akan menguatkan kami, yang akan terus-menerus memimpin kami di dalam seluruh kebenaran akan firman-Mu maupun dalam kehidupan kami untuk melaksanakan amanat agung yang telah Engkau tinggalkan, amanatkan kepada kami. Kiranya roh Tuhan akan terus tinggal beserta dengan kami, berkuatkan kami dan pimpin kami untuk hidup di dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kiranya roh Tuhan menyertai kita semua pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk dalam perayaan perjamuan kudus. Sebelum itu, mari kita semua mengakui dosa kita bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu
melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk palanya dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jadi sekarang adalah masa untuk memberi. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Segenap jiwaku. Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdaman yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya milik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan bentuk bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan dihianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia memegang cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk penebusan pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang Bapak keluarga atau pemimpin bolehlah membagikan elemen perjamuan kepada anggota-anggota masing-masing.
Sekarang marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah Maha Berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan ucapan syukur kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya.